Bikin bakpao yang paling simpel yuk. Aduk-aduk bahannya ada 250 gram tepung pro rendah dan 1 sendok teh ragi. Larutin 1 sendok makan gula dengan 150 ml air. Campurin ke adonan secara bertahap sambil diaduk. Uleni adonan pakai tangan yang udah bersih. Aduk-aduk terus sampai jadi kalis. Tambahin adonan dengan 1 sendok makan mentega putih. Uleni adonannya lagi. Caranya mirip seperti nyuci baju ya, waktunya 15 menit aja. Kalau udah kalis, bagi-bagi adonan jadi 8 bagian kecil, pipihin sambil ditekan-tekan bagian pinggirnya, isi bakpaonya, uma pakai unti kelapa, coklat chip, dan isian ayam. Tutup terus cubit-cubit sampai bersatu, istirahatin selama 30 menit, kukus bakpao ini kurang lebih selama 10-15 menit. Bisa juga loh jadi frozen buat stok cemilan besok-besok. Ini salah satu cemilan favorit Uma loh. Bahannya sedikit, jadinya super banyak. Pertama, siapin 1 lembar puff pastry instan. Pipihin bagian pinggir-pinggirnya. Taburin gula yang ditambahin kayu manis bubuk sampai merata. Lipet bagian kanan kirinya secara bergantian sampai jadi bertumpuk kayak gini. Tutup pakai plastik wrap, istirahatin di freezer kurang lebih selama 15 menit aja. Kalau udah, potong-potong adonannya ukuran kecil aja ya, biar jadi banyak. Olesin dengan air, terus tempelin lagi dengan gula. Renggangin atasnya supaya jadi cantik gitu. Masak dengan suhu 190 derajat selama 6 menit. Kalau udah, balik adonannya. Lanjut masak lagi selama 6 menit dengan suhu yang sama. Ini bisa disimpan lama loh, di tempat tertutup dan awet kriuknya. Kemudian cincang halus, bawang putih, bawang bombay, kemudian siapkan pan, lalu kasih margarin ataupun mentega, tumis bumbu-bumbu yang sudah dicincang, kemudian masukkan bumbu-bumbu atau bahan sayurannya seperti ini, dan ditumis sambil dengan layu, dan setelah layu dikasih tepung terigu, dimasak sampai dengan tepung terigunya itu bau langunya hilang, kemudian tambahkan ayam yang sudah disuir, kemudian dituangin air kaldu ayam, sisa rebusan ayam, kasih sejumput pala bubuk, merica bubuk, bubuk kaldu ayam, gula pasir, dan mozzarella. Nah kemudian matiin apinya, aduk-aduk sampai dengan rata seperti ini. Step keduanya, cus, kita bikin kulit risole seperti ini, nanti resepnya akan ada. Setelah jadi dan setelah dingin itu kulit risolnya, baru deh masukin isian ragut ayamnya seperti ini, lalu diguling-guling di tepung terigu, lalu masukin dia dicelupin ke putih telur atau kocokan telur ayam, lalu masukin ke tepung panir yang kasar seperti ini, lalu digoreng dengan minyak banyak ya, dengan api sedang aja sampai golden brown seperti ini guys. Nah habis itu udah deh tinggal disantap. Untuk kesekian kalinya bikin resep pakai Indomie lagi. Nah nggak apa-apa deh, siapa tahu di notice ya kan sama Indomie, terus dikirimin 1 kardus. Lumayan banget kan buat stok anak kos. By the way, menurutku Indomie ini emang gampang banget sih dikreasiin apa aja. Kayak aku nih, aku tuh di kos ada tahu nganggur, jadi aku cobain deh bikin tahu walik ala-ala kayak gini. Cuman karena aku suka pedas, jadi aku tambahin cabai yang banyak, terus bahan-bahan yang lainnya nanti aku tulis aja di atas, terus kalian tinggal ikutin deh cara-caranya kayak yang ada di video. Nah ini nih part favoritku, jadi tuh kelihatan rapi gitu loh, aku suka banget ngeliatnya deh. Nah kalau udah gini kalian tinggal goreng aja, pakai api kecil, jangan gede-gede, nanti gosong guys. Nah kalau udah matang kayak gini tinggal kalian nikmatin deh, bisa buat temen ngopi, ngeteh, atau nyemil-nyemil. Kalian tahu nggak ada cara bikin nasi goreng yang lebih enak? Kemarin di FYP aku lihat ada orang yang bikin nasi goreng, kuning telurnya tuh dicampurin ke nasi kayak gini guys. Nah habis itu kita tumis bawang putih dan bawang merah, terus masukin nasi yang udah dicampur kuning telur tadi. Habis itu baru deh dimasukin putih telurnya. Gimana menurut kalian? Habis itu baru deh ditambahin bumbu-bumbu. Aku pakai kecap asin, bon cabe, terus kecap manis. Nah kalau udah diaduk-aduk deh sampai merata. Buat toppingannya aku pakai otak-otak goreng dan bakso goreng. Tinggal digoreng aja sampai crispy. Nah kalau udah kuning kecoklatan kayak gini tinggal diangkat deh. Habis itu kita taruh di nasi gorengnya. Nah biar lebih enak aku tambahin saus cabai dan saus Thousand Island. Nah terus pas aku cobain nasi gorengnya, menurut aku sih rasanya nggak ada bedanya ya guys. Cuma mungkin proses bikinnya tuh jadi lebih seru aja gitu. Kalau buat rasanya sih nggak beda jauh ya sama nasi goreng biasanya, tapi bikinnya kayak lebih estetik aja. Gimana menurut kalian, layak dicoba atau enggak? Kalian yang penasaran cepet cobain. Cus! Guys, tahu nggak tadi malam gue lagi anak tidur mimpi makan ginian nih. Langsung aja deh gue bikin. Nah ini gue siapin ya tusukan sate sama sosis. Nah ini untuk bahan telurnya gue pakai telur ayam, lalu tepung sagu, garam dan penyedap rasa. Kemudian gue tambahin air,
Lalu gue aduk-aduk rata nih seperti ini. Nah, tinggal panasin minyaknya pakai wajan yang cekung seperti itu. Udah deh, tinggal dicerat-ceratut aja. Nah, habis itu masukin sosisnya. Tinggal digulung-gulung, dipadatin di pinggir-pinggir dari wajannya. Hasilnya seperti ini. Gampang banget. Nah, ini adalah telur sosis gulung. Langsung gue kasih mayones di atasnya sama saus ya. Sausnya untuk selera aja sih, tapi gue sukanya saus hot lava nih. Enak banget guys. Dimakannya lembut, ada mayonesnya. Enak deh pokoknya. Selamat mencoba guys. Karena nggak ada Indomie, kita pakai mie sedap aja ya. Rebus aja minyak kayak biasa. Ya, ini udah. Tirisin panci, minyak, bawang merah, bawang putih, cabai, telur, terus orak-arikin, sosis, cap manis, saus sambal, masukin bumbu Indominya, mie sedap maksudnya guys. Masukin mie yang tadi direbus itu. Kalau udah nyampur rata, tinggal angkat aja. Sumpah ini tuh udah kayak beli di warkop gitu. Cemilan dari Indomie yaitu Indokri Indomie Kriuk. Lumayan banget sih buat dicemilin. Pertama, potek-potek Indominya sampai bentuknya kayak gini. Terus siapin adonan campuran telur, terigu, tepung maizena, masing-masingnya 1 sendok, sejumput baking soda dan garam. Tambahin 3 hingga 5 sendok air, aduk deh sampai hasilnya encer kayak gini. Terus campurin Indomie tadi dan bolak-balik. Pas agak tiris, digoreng sampai golden brown. Kalau udah jadi, tinggal tambahin semua bumbu dan saus Indomie goreng sesuai selera. Tuh, kriuk banget kan suaranya. Next, bikin masakan simpel apa lagi ya?